ke Perpres nomor 19 tahun 2024 ini, Anda melihat Perpres ini seperti apa? Apakah sebenarnya sudah cukup atau sebenarnya harus dibuat peraturan lanjutan lagi yang lebih spesifik? Ya, terkait dengan Perpres pastinya kami selaku pelaku industri menyambut dengan baik. Ini adalah bentuk nyata dari pemerintah yang akhirnya membuat specific regulation untuk mendevelop game di Indonesia, tanah air kita yang kaya dengan intellectual property ini. Jadi saya rasa ini sangat positif dan kami pun ikut turut serta dalam implementasinya di cadence meeting mereka gitu ya di semua kementerian dan lembaga. Jadi yang terlibat itu bukan hanya satu kementerian saja, di-lead oleh Kemenparekraf, Kemenkomarves, tapi ada Kominfo, Kemendikbud. Kita libatkan juga beberapa pemain swasta, termasuk asosiasi di sana, termasuk Nuan juga di sana ya. Banyak sekali ya sebenarnya yang harus kita kerjakan karena sebenarnya Perpres ini adalah kerangka awal yang mana nanti diturunkan sesuai dengan masing-masing kementerian objektifnya. Misalnya untuk membahas peningkatan pendidikan di sisi vokasi untuk gamers. Itu nanti akan diatur oleh Kemendikbud bekerjasama juga dengan asosiasi dan industri player yang fokus di sana untuk akhirnya jadi implementation plan activity masing-masing. Itu dari sisi talent. Kemudian dari sisi funding pun itu sudah ada beberapa incubation program yang nanti sebenarnya mestinya dijadikan satu gitu ya. Jadi single incubation program yang mana itu udah jadi modal awal untuk para game developer untuk bisa mendapatkan early funding. Dari sisi infrastruktur connectivity juga begitu, kita libatkan parents kita, Telkom Group, Telkomsel, dan ada license operator yang lain, teman-teman yang lain juga untuk akhirnya bisa mendukung gitu ya ke arah situ. Kata kuncinya sebenarnya di semua pelaku industri, kementerian dan lembaga ini mengarahkan kepada kami untuk akhirnya punya keberpihakan. Karena kalau kita tidak berpihak kepada game lokal, siapa yang lagi yang akan mengangkat? Saya ambil contoh misalnya penyelenggaraan e-sport. Kalau game lokal tidak masuk di agenda e-sport gede nasional, bagaimana kita bisa akhirnya terbantukan supaya ini menjadi engagement yang erat di lokal gitu ya. Itu dari sisi e-sportnya saja tuh. Belum lagi dari sisi Play Store atau distributornya nih. Sekarang kan kita sudah tahu semua Play Store menerapkan pemotongan fee yang sangat besar, 15-30%. Dan itu pastinya tidak berpihak kepada game developer lokal. Kita perlu ada solusi Play Store yang mana itu lebih pro ke industri lokal. Yang juga membantu akhirnya para gamer itu mendistribusikan dengan mudah supaya akhirnya dipotongnya lebih kecil gitu ya, supaya akhirnya dia bisa mengembangkan game-game yang lainnya saja. Cuma untuk bisa ada Play Store di semua device kita ini kan perlu ada keberpihakan dari semua industri player HKT, handphone, komputer, dan tablet untuk bisa memasukkan game-game lokal itu ke device yang akan dia jual. Kalau sekarang pilih-pilih kan agak susah, jadi memang mereka harus berpihak kepada game lokal ini yang mungkin downloadernya baru 20.000, 50.000, gitu, aktif usernya baru 1.000, 2.000, tapi itu kan punya potensi yang besar kalau dikolektifkan, dikumpulkan, dikompil, kemudian didorong sama semua lembaga gitu ya. Dari Kemenperin mungkin untuk HKT, dari Kemendak mungkin untuk event-event yang besarnya, dari Kominfo untuk event-event ajang game mereka, Kemenparekraf juga, itu mestinya dan dibantu sama industri player, mestinya bisa jadi satu anchor yang bagus sih, dorongan untuk akhirnya nge-push pengembangan game nasional ini. Baik, artinya bukan hanya pemerintah yang perlu turun tangan, tapi seluruh stakeholder begitu Pastinya. ya. Lalu bagaimana dari segi infrastruktur? Apakah sudah cukup saat ini? Simpel saja mungkin jaringan internet? Ya, pastinya ya. Jadi untuk dorongan supaya akhirnya orang main dulu perlu internet. Untuk develop juga perlu internet, apalagi gamenya online. Dan kalau saya rasa secara infrastruktur sekarang di Indonesia ini sudah sangat mumpuni. Kemudian dari sisi people sudah ada, tinggal dikembangkan lagi gitu ya. Pendanaan oke lah masih kita bisa cari sendiri untuk mengembangkan. Jadi sebelum ada perubahan itu sebenarnya kita sudah mumpuni dan infrastruktur jadi satu bagian yang kuat karena itu kita bicara jaringan ya, network ya. Kalau itu nanti ke depan saya rasa akan terus diperbaiki dan terus berkembang, kemudian didorong juga dengan kemampuan handphone yang makin canggih, saya rasa itu juga makin terus akan berkembang. Dan saat ini sebenarnya posisi Indonesia sudah sangat mumpuni sih untuk akhirnya orang bisa main dan kemudian developer juga untuk bisa menyediakan layanannya ke pelanggan, sudah bisa. Baik, sebelumnya disampaikan juga oleh Menteri Sandiaga Uno untuk ekonomi kreatif ini menyumbang 8% dari PDB begitu. Anda lihat industri game sendiri ini sudah menyumbang berapa persen? Dan jika ini semua dibenahi, potensi untuk menyumbang ke PDB itu bisa meningkat hingga berapa persen? Ya, kalau saya lihat kontribusi dari sektor game ini masih kecil di ikraf ya, kalau kita bicara ikraf. Masih didominasi oleh fashion dan kuliner. Indonesia itu suka makan, habis itu suka dandan. Tapi suka main game juga sebenarnya.
Yang jadi masalah itu kan sekarang sebenarnya secara economic scale game industri di Indonesia ini gede. Kita tuh jadi pangsa pasar yang paling menarik di Southeast Asia untuk para publisher dari luar. Karena potensinya sangat besar. Jadi angka yang saya dapat itu ada 30 triliun market gitu ya, yang keluar ke luar negeri. Dan Indonesia itu hanya kebagian 0,5%-nya saja. Itu karena memang game-game yang dimainkan gamenya dari luar. Kalau kita lihat potensi sebenarnya sebegitu besar kalau kita bisa ambil dari sektor game ya. Game developernya didorong supaya akhirnya 30 triliun itu kita dapat bagian lah gitu ya. Bisa sangat tumbuh besar. Di luar dari itu ketika game itu menjadi intellectual property yang bagus, sebenarnya itu juga jadi mendukung ekonomi kreatif yang lainnya. Kan format kreatif itu nanti bisa ke misalnya ke fashion gitu ya, ke merchandising, kemudian ada ke musik, bisa jadi ke film, dan ada beberapa game kita yang juga udah roadmap-nya seperti itu. Ada satu game dari teman kita Digital Happiness namanya Dread Out, itu kemudian akhirnya dibuatkan sebuah film. Karena gamenya viral justru dari luar negeri dulu, orang Indonesia FOMO kemudian ikut download, kemudian akhirnya dibuatkan film. Kemudian nanti ada sequel dan lain-lain. Itu yang menurut saya IP ini yang perlu kita tingkatkan di semua sektor ekonomi kreatif, bukan hanya games ya, tapi di film, musik, dan games itu jadi salah satu sebenarnya kontributor untuk bisa membuat IP Indonesia ini supaya lebih dikenal lagi di bangsa sendiri maupun di luar negeri. Baik, artinya potensinya besar sekali. Tapi dengan kondisi saat ini, Anda lihat timeline-nya seperti apa sih ke depannya industri game ini mungkin baru bisa diakui secara global, memang tidak hanya menjadi pangsa pasar, tapi juga menjadi production ya, betul-betul ya. Kalau saya kira sebenarnya kalau tanya dari sisi Nuwon, kita sangat optimis. Makanya Nuwon juga di sini memiliki berbagai implementation plan dari Perpres turunan, termasuk kita mendukung incubation program kita. Kita juga bekerja sama dengan global untuk tujuannya percepatan transfer knowledge ke Nuwon untuk akhirnya bisa membantu game-game developer lokal. Kita juga ikut untuk menjual digital items-nya dengan promotion channel yang kita punya gitu ya. Sangat optimis dengan perkembangan ini. Kalau ditanya timeline-nya, sebenarnya di Perpres itu kan judulnya percepatan pengembangan game nasional. Jadi percepatan kata kuncinya. Di sini kata kunci awalnya percepatan, jadi sangat cepat. Kemudian harus ada keberpihakan, yang mana kalau dua kata kunci ini nyambung, itu saya rasa 1 atau 2 tahun lagi Indonesia mestinya bisa jadi pemain industri yang besar di Southeast Asia gitu ya. Apalagi nanti kita pengennya sebenarnya globally kita juga dipandang sebagai bukan hanya consumer, tapi kita juga produser game yang sangat aktif dan juga punya scale yang besar. Baik, tapi untuk 1 hingga 2 tahun ke depan, kita tahu secara global sendiri ini kan kondisinya masih sangat volatil begitu. Anda lihat seperti apa sih optimismenya kalau industri game justru bisa bertumbuh di tengah situasi seperti ini? Ya, kalau kita lihat di beberapa krisis moments gitu ya, yang terakhir kita ada pandemi, itu game jadi mungkin salah satu dari sekian kecil industri yang masih terus tumbuh sebenarnya. Dan juga kalau kita lihat di beberapa festive calendar yang ada di Indonesia gitu ya, either itu political calendar ataupun ada Ramadan Idul Fitri atau Tahun Baru, itu momen-momen peak di mana semua orang akhirnya menikmati game selain dia nonton video dan juga mendengarkan musik. Jadi game ini sebenarnya salah satu vertikal yang memang bisa didorong dan kayaknya sih ampuh ya, dan punya imunitas yang tinggi di semua crisis moments tuh memang selalu survive. Jadi kalau kita bisa dorong lebih lanjut lagi, mestinya ini jadi industri yang sangat stabil sebenarnya untuk bisa ngebantu perekonomian di Indonesia juga. Baik, angka 30 triliun yang Anda sampaikan tadi ini kan sebenarnya besar sekali gitu. Tapi untuk bisa mencapai angka itu artinya kita harus tahu karakteristik pemain game dalam negeri itu seperti apa. Mungkin Anda bisa elaborasi sedikit, kita tuh sukanya yang seperti apa sih? Ya, jadi kalau untuk game itu memang unik ya. Jadi kalau saya anjurkan sebenarnya sebagai game developer itu sebelum develop game untuk tahu dulu marketnya siapa. Karena kalau nggak nanti kita bisa salah. Dan uniknya di game itu, saya ambil contoh misalnya di Asia Tenggara ini yang kultur dan budayanya sama. Tapi ternyata game yang dimainkan untuk genre tertentu itu beda-beda. Antara Indonesia dengan Thailand similar lah gitu ya. We are looking alike gitu ya. Tapi game yang dimainkan beda untuk genre MOBA. Tapi kita sama dengan typical market yang ada di Brasil. Kan jadi kayak contradictory gitu ya. Culture-nya beda, sangat jauh, secara geografis juga jauh, demografis juga sangat jauh, tapi gamenya ternyata sama. Jadi ternyata unik, dan itu ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama, device yang sekarang sudah masuk ke pasar. Itu menentukan sekali game apa yang akan sukses di saat itu.
Kalau kita mendevelop game terlalu canggih, sementara di market kita gamenya masih low end, itu nggak akan bisa masuk. Akhirnya kita bisa masuk hanya untuk segmen yang kecil saja. Kemudian yang kedua dari sisi networknya. Kalau sekarang mungkin sudah 4G semua, bahkan ada beberapa yang sudah 5G gitu ya, di beberapa area. Itu mungkin sekarang sudah tidak ada masalah. Tapi kalau gamenya terlalu canggih dan butuh latensi yang sangat rendah, itu akhirnya juga jadi akhirnya challenge tersendiri buat network provider dan juga buat si customer-nya akhirnya tidak puas dengan latensinya gitu ya. Itu yang juga harus diperhatikan. Jadi habis itu aplikasinya. Aplikasi ini kita bicara pengembangannya harus sesuai dengan marketnya gitu ya. Jangan terlalu besar size-nya. Kalau handphonenya low end ya dibuatnya di bawah 50 mega aja. Berarti untuk develop 50 mega harus game-game yang casual. Jadi game-game yang tinggal thumbs game lah misalnya gitu ya. Itu yang mungkin akan lebih cepat diserap oleh pasar daripada kita mendevelop yang kompleks, terus perlu infrastruktur yang banyak, dan itu copy paste, akhirnya kita kalah sama game yang memang sudah ada. Jadi kita memang harus lebih cermat lagi melihat pasar seperti apa. Nah, yang lucunya lagi kan pasar ini kan di-driven sama semua apa yang ada di sosial media gitu ya. Kalau kita bicara tren itu sebenarnya Indonesia alhamdulillah karena netizennya kuat, itu kita bisa ngedrive sebenarnya tren-tren itu dengan cepat. Kita juga tetap harus relevan dengan apa yang ada di sosial media gitu ya. Jadi jangan malu untuk akses TikTok supaya tahu market sekarang tuh sebenarnya maunya apa sih. Karena dari sana kita mungkin bisa dapat insight market Indonesia tuh lagi seneng goyang ke kanan misalnya. Oh ya udah kita bikin game yang goyang ke kanan misalnya gitu kan. Jadi yang hal-hal kecil seperti itu sebenarnya yang justru kita harus perhatikan. Dan sebagai game developer tuh makanya ada fungsi penting di sebagai marketeer di situ supaya tahu market yang dituju tuh lagi pengen apa. Kemudian divalidasi lagi oleh produser gitu ya, dengan budget yang ada dia harus mendevelop seperti apa, baru nanti kita hand over ke game designer, game programmer untuk akhirnya mereka mendevelop dengan cepat. Gitu. Baik, bagaimana dengan target audiensnya sendiri? Apakah ada demografi yang spesifik misalkan dari usia berapa ke usia berapa dan mungkin jenis kelaminnya apa? Kalau game saya rasa tergantung dari genrenya, tapi sekarang sudah mulai jadi lebih inklusif lagi ya. Kayak saya ambil contoh satu game yang dimainkan semua umur, Diamond gitu, sampai sekarang juga semua orang masih main. Ya. Saya nggak nyebut brand. Terus ada game yang memang kompleks, layar kecil, mungkin seusia saya nggak main gitu ya, perang-perang karena memang terlalu kecil, tapi segmennya ada. Dan di Indonesia ini karena kita memang sangat bervariasi gitu ya, dan kultur kita juga sangat variatif gitu ya, jadi acceptance terhadap hampir dibilang semua genre game itu pasti ada pasarnya. Yang menentukan adalah sebenarnya kita mau buat pasar baru gitu ya, atau kita mau bersaing dengan game yang sudah ada dan sudah besar. Kalau kita mau mengalahkan mereka ya kita harus kuat gitu ya. Tapi kalau kita mau create pasar baru bisa kok. Tiba-tiba kita ngikutin trending, ada game ojol gitu ya. Terus ada game bubur ayam gitu ya. Karena kemarin ada isu bubur ayam aduk atau dicampur gitu ya, dicampur atau enggak gitu. Yang kayak gitu-gitu tuh kita harus bisa langsung tangkep relevansinya, langsung develop dan langsung bikin viral. Karena kalau enggak kita kehilangan momen, dan yang penting itu kan organik tadi itu ya, karena kalau paid media mahal kita mengandalkan organik word of mouth-nya itu. Nah itu memang harus kontekstual dan selalu relevan setiap waktu gitu. Cuma celakanya adalah kalau kita memang seperti itu berarti mas kan kita ngikutin trending, berarti life cycle-nya pendek, betul. Iya. Jadi banyak game di kita itu yang memang umurnya tidak panjang karena sesuai tren lah. Ada game lato-lato, ya udah lato-lato itu hanya di November tahun 2022 sampai Lebaran tahun 2023, abis itu selesai. Karena nggak ada lagi yang main. Ya, gamenya punya lifetime di situ dan developernya sudah tahu gitu. Dia saya hanya bisa hidup di sini. Tapi dengan apa yang saya punya, saya bisa develop game selanjutnya. Nah, yang diperlukan tuh ya kontinuitas itu tadi. Supaya akhirnya kita selalu punya relevan game atau kontekstual game yang sesuai dengan market yang ada ya. Baik, yang mana yang lebih menguntungkan? Apakah yang memang life cycle-nya pendek seperti itu atau yang bisa bertahan lebih lama? Dua-duanya. Jadi kalau kita perhatikan game publisher di luar yang besar, saya ambil contoh misalnya Tencent gitu ya, dia memang punya game yang kecil-kecil, tapi dia punya memang prominent established game yang besar. Muterinnya gimana? Pastinya dia dengan yang kecil-kecil dulu. Kenapa? Karena yang kecil-kecil itu mereka sekalian market validation. Mereka tahu tuh. Jadi kalau di kita tuh A/B testingnya gitu ya, mereka rilis yang kecil-kecil dulu, life cycle mungkin 3 bulan, 6 bulan, tapi dia tahu akhirnya market Indonesia dia segmennya ini. Habis itu dia bikin yang memang besar dan itu bisa di-accept ke global gitu. Jadi metode itu yang harus dijalankan, yang harus seimbang. Baik, artinya tidak ada hubungan dengan profitabilitas ya, mau life cycle-nya pendek ataupun panjang? Profitability pastinya ada, cuma memang harus ada yang memang kita jadikan itu untuk mengenal dan validasi market ya. Dengan cara apapun, sebenarnya salah satu way-nya adalah dengan merilis game demo
sebenarnya kita udah bisa langsung tahu dari sana sebenarnya responnya seperti apa gitu ya. Kalau demonya nggak ada yang download, responnya jelek, ya udah jangan dilanjutkan. Sebenarnya ada, kalau di game tuh enaknya kita masih bisa merilis seperti itu. Atau kalau di mobile ya udah kita bikin limited edition gitu ya, limited period untuk game yang kecil. Kemudian kita lihat ini bagus apa enggak. Habis itu kita develop lagi yang lain gitu.